Oke, selamat datang kembali. Coba deh, bayangkan ada semacam perampokan terjadi di dalam kepala Anda. Mhm, Tapi yang dicuri itu bukan uang, melainkan insting paling purba Anda. Dan pelakunya, teknologi modern. betul. Nah, dalam pembahasan kita kali ini, kita akan jadi detektif. Kita akan melacak jejak pembajak otak ini yang oleh para ilmuwan disebut stimulus supernormal, berdasarkan sumber-sumber yang Anda berikan. Misi kita adalah memahami, bukan menghakimi. Dan ini adalah TKP yang sangat menarik, karena ini kasus klasik ketidakcocokan evolusioner. Otak kita yang didesain untuk bertahan di sabana jutaan tahun lalu, sekarang harus berhadapan dengan dunia digital. Yang super canggih. Benar. Hasilnya, kadang-kadang insting kita itu salah arah, dan seringkali dengan cara yang sangat bisa diprediksi. Oke, mari kita mulai dari awal TKP-nya. Sebelum kita sampai ke manusia dan internet, apa sih sebenarnya stimulus supernormal ini? Sumber Anda menyebut nama Nicholas Tinbergen. Siapa dia? Tinbergen ini peraih Nobel di bidang biologi. Ini kayak Sherlock Holmes-nya dunia hewan. Dia melakukan serangkaian eksperimen yang brilian untuk memahami kenapa hewan melakukan apa yang mereka lakukan. Dan dia menemukan fenomena ini ya, Betul. Dia sadar kalau insting hewan itu ternyata bisa dibajak. dibajak. Maksudnya gimana tuh? Contoh dari sumber yang paling saya ingat, itu soal burung dan telur raksasa. Itu kedengarannya konyol sekali. Kedengarannya memang begitu, tapi ini nyata. Jadi Tinbergen memperhatikan seekor induk burung, dia meletakkan telur palsu yang ukurannya jauh lebih besar, dengan bintik-bintik yang lebih kontras, di sebelah sarang. Di sebelah telur aslinya. Tepat. Di sebelah telur aslinya. Hasilnya, si induk burung ini mengabaikan telurnya sendiri dan malah mati-matian mencoba mengerami telur palsu raksasa itu. Itu gila. Jadi otaknya berpikir lebih besar, lebih berbintik, pasti lebih baik gitu. Persis. Walaupun itu jelas-jelas cuma sebongkah kayu yang dicat. Betul. Instingnya untuk merawat telur itu diretas oleh versi yang dilebih-lebihkan. Otaknya tidak punya mekanisme untuk berpikir. Tunggu dulu, ini nggak masuk akal. Programnya sederhana. Respons isyarat terkuat. Oke, Dan itu terjadi di mana-mana. Anak burung camar misalnya, akan mematuk bintik merah di paruh induknya buat minta makan. mm-mm. Tapi kalau Anda sodorkan sebatang pensil dengan 3 garis merah yang lebih tebal, mereka akan mematuk pensil itu dengan lebih panik daripada paruh induk aslinya. Jadi ini bukan cuma soal telur ya. Sampai ke urusan kawin juga kan? Ada contoh soal kupu-kupu. Nah, dan itu poin yang sangat penting. Kupu-kupu jantan itu mengabaikan betina sungguhan yang terbang di dekatnya demi sayap kardus yang polanya lebih besar dan lebih mencolok. Wow, Jadi dari semua contoh ini, polanya jelas. Stimulus supernormal itu adalah versi buatan dan dilebih-lebihkan dari pemicu alami. yang memancing respons insting yang jauh lebih kuat. Jauh lebih kuat dari aslinya. Otak kita, baik hewan maupun manusia, tidak berevolusi untuk menghadapi katakanlah versi Photoshop dari realitas. Ini. Oke, dari burung, camar, dan kupu-kupu. Sekarang kita lompat ke manusia. Bagaimana konsep telur raksasa ini berlaku pada sesuatu yang serumit pornografi? Sumber Anda memecahnya jadi beberapa faktor kunci. Yang pertama soal penggambaran yang dilebih-lebihkan. Ini adalah koneksi yang paling langsung. Sama seperti telur palsu yang lebih besar dan lebih berwarna, pornografi menyajikan versi seksualitas yang diperkuat habis-habisan. Jadi ini bukan cerminan realitas. Sama sekali bukan. Ini sebuah pertunjukan yang dikurasi dengan sangat teliti. Tubuh yang ditampilkan seringkali diidealkan secara ekstrim lewat operasi, pencahayaan, editing digital, melakukan skenario-skenario yang nyaris tidak pernah terjadi dalam interaksi manusia normal. Oke, jadi kalau saya coba tarik benang merahnya nih, berarti pornografi itu pada dasarnya adalah telur raksasa buat otak kita. Analoginya sesederhana itukah? Analoginya sangat pas. Otak kita secara evolusioner itu kan tertarik pada isyarat visual kesuburan dan kesehatan. Kulit mulus, tubuh bugar, hal-hal semacam itu. Tepat. Nah, pornografi mengambil isyarat-isyarat alami ini dan memutarnya sampai volume 11. Hasilnya adalah sebuah sinyal yang begitu kuat, yang begitu dilebih-lebihkan. Sehingga sinyal dari dunia nyata, dari pasangan kita, bisa terasa pucat ya? Tepat. Terasa pucat sebagai perbandingan. Dan ini, menurut sumber-sumber ini, bisa punya efek domino.
Karena kalau kita terus-terusan melihat versi ideal yang tidak mungkin tercapai ini, ekspektasi kita tentang seks jadi bergeser kan? Betul sekali. Jadi tidak realistis lagi. Standar yang ditetapkan oleh telur raksasa ini mustahil untuk dipenuhi di dunia nyata, baik untuk diri sendiri maupun untuk pasangan. Oke, jadi kita sudah punya gambaran yang dilebih-lebihkan. Tapi mungkin yang paling membedakan pornografi modern adalah faktor kedua, kebaruan dan variasi tanpa batas. Nah, ini adalah bahan peledak utamanya. Otak manusia, khususnya sistem dopamin kita, itu sangat terobsesi dengan kebaruan. Itu mekanisme bertahan hidup. Mendorong kita buat cari hal-hal baru. Benar, selalu ada imbalan rasa senang saat menemukan sesuatu yang baru. Mirip perasaan saat kita scrolling media sosial gitu ya, terus berharap menemukan postingan menarik berikutnya. Itu contoh yang sempurna. Dan pornografi internet memanfaatkan dorongan ini secara brutal. Di dunia nyata, kesempatan ketemu pasangan baru kan terbatas dan butuh usaha besar. Jelas. Di internet, aliran pasangan baru, tipe tubuh, genre, skenario yang tak terbatas, itu cuma berjarak satu klik. Setiap klik memberikan sedikit kejutan dopamin karena kebaruan. Sumber kita bahkan menyebutnya sebagai efek Coolidge di atas steroid. Efek Coolidge. Oke, itu istilah yang perlu dijelaskan. Tentu. Efek Coolidge ini fenomena biologis yang sangat mendasar. Intinya, seekor pejantan yang sudah lelah dan kehilangan minat seksual setelah kawin dengan seekor betina Minatnya akan langsung menyala lagi kalau ada betina baru? dengan semangat penuh. Persis. Nah, internet mengambil efek alami ini dan memberinya semacam doping dengan pasokan pasangan baru yang tak ada habisnya, 24/7. Ini menciptakan siklus pencarian kebaruan yang tiada henti. Wow. Benar. Jadi, kombinasi antara gambaran yang dilebih-lebihkan dan variasi tanpa batas. Tapi ada satu lagi faktor kunci, yaitu aksesibilitas instan. Rasanya ini yang benar-benar mengubah permainan. Ini paku terakhir di peti matinya. Sifatnya yang sesuai permintaan, itu menghilangkan semua kerumitan dan usaha dari interaksi manusia nyata. Untuk dapat keintiman di dunia nyata, kan butuh usaha, keberanian, kerentanan emosional. Semua hal yang rumit. Dan butuh waktu. Dan pornografi memotong semua itu. Langsung ke intinya. Tepat. Sumber kita menggambarkannya sebagai pengiriman dopamin yang hiperefisien. Tidak ada penundaan, tidak ada resiko. Imbalan visual yang kuat datang seketika. Penguatan instan yang sangat kuat ini, kalau diulang-ulang, bisa melatih otak ya. Bisa melatih otak untuk lebih memilih jalan pintas yang mudah ini daripada jalan yang lebih panjang dan berliku menuju keintiman sejati. Jadi, apa artinya semua ini? Kalau kita sudah tahu mekanismenya, apa potensi dampaknya pada otak dan hubungan kita menurut sumber-sumber ini? Yang pertama sepertinya adalah desensitisasi. Ya, ini yang paling sering dibicarakan. Logikanya sederhana. Kalau Anda terus-menerus membombardir sistem imbalan otak Anda dengan stimulus level 100, maka stimulus level 10 dari dunia nyata akan mulai terasa hambar. Persis. Pengalaman seksual dengan pasangan nyata, dengan segala ketidaksempurnaannya, bisa terasa kurang menggairahkan atau bahkan membosankan. Tunggu dulu, apakah ini benar-benar merusak otak atau ini cuma soal preferensi? Maksud saya, orang juga lebih suka es krim daripada brokoli. Tapi kita nggak bilang selera kita dibajak. Di mana batasannya? Pertanyaan yang sangat bagus. Batasannya terletak pada konsep toleransi. Ini bukan sekedar preferensi, tapi adaptasi biologis. Oke. Sama seperti peminum kopi yang butuh dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, sistem imbalan otak juga akan menurunkan sensitivitasnya untuk melindungi diri dari bombardir dopamin yang berlebihan. Akibatnya? Akibatnya, seseorang mungkin merasa perlu mencari konten yang lebih baru atau lebih ekstrim hanya untuk mendapatkan sensasi yang sama. Ini bukan pilihan sadar, ini bentuk habituasi di tingkat neurologis. Oke, jadi ini lebih dalam dari sekedar kebosanan. Ini membawa kita ke poin kedua yang lebih serius, perubahan sirkuit otak atau neuroplasticity. Ini terdengar seperti otak kita secara fisik bisa berubah, benarkah begitu? Benar sekali. Otak kita itu luar biasa plastis. Artinya, ia terus-menerus membentuk ulang koneksi sarafnya berdasarkan pengalaman.
Jadi kalau kita berulang kali melatih otak untuk mengasosiasikan gairah dengan piksel di layar, Jalur saraf yang menghubungkan isyarat visual itu dengan pusat imbalan di otak akan menjadi lebih tebal, lebih cepat, lebih efisien. Kayak jalan setapak di hutan yang sering dilewati, lama-lama jadi jalan raya. jadi jalur menuju gairah lewat pasangan nyata bisa jadi seperti jalan setapak yang jarang dipakai dan mulai ditumbuhi semak-semak. Itu analogi yang sangat akurat. Sumber-sumber ini menggambarkan ini sebagai pembajakan sistem imbalan otak. Otak pada dasarnya sedang diprogram ulang. Dan ini yang bisa mengarah ke masalah nyata. Benar. Ini yang disebut-sebut bisa mengarah ke masalah seperti penurunan kepuasan seksual dengan pasangan atau disfungsi ereksi akibat pornografi atau PID, di mana seseorang bisa terangsang oleh pornografi tapi kesulitan saat bersama pasangan nyata. Ini benar-benar membuka mata. Dan sepertinya dampaknya tidak berhenti di level biologis. Poin ketiga dari sumber Anda adalah soal bagaimana semua ini mengubah persepsi kita tentang hubungan itu sendiri. Dan ini mungkin dampak yang paling halus tapi paling luas. Karena pada intinya, pornografi seringkali mengedit semua elemen manusiawi dari seks. Maksudnya seperti koneksi emosional, komunikasi. Koneksi emosional, komunikasi, kerentanan, timbal balik, semua itu seringkali absen. Seks digambarkan sebagai tindakan performatif yang fokus pada visual, terlepas dari konteks sebuah hubungan. Jadi, seks yang tadinya adalah bahasa untuk keintiman dan ikatan, Bisa bergeser maknanya menjadi sekedar aktivitas konsumsi visual untuk kepuasan pribadi. tepat. Seiring waktu, ini bisa mengubah asosiasi fundamental seseorang tentang apa itu seks. Ini bisa menciptakan ekspektasi yang tidak realistis, bukan hanya tentang fisik, tapi juga tentang dinamika emosional dari keintiman. Oke, jadi kalau kita simpulkan, ini seperti badai yang sempurna. Ada 3 bahan utamanya. Fantasi yang dilebih-lebihkan, prasmanan visual yang nggak ada habisnya, dan semuanya cuma sejarak 1 klik. Kombinasi maut itu, menurut sumber-sumber kita, secara efektif membajak sirkuit otak purba kita. Dan yang menarik adalah bagaimana ini cuma satu contoh dari fenomena yang lebih besar kan? Betul, fenomena ketidakcocokan evolusioner. Otak kuno kita tidak siap menghadapi dunia yang kita ciptakan. Ada jurang pemisah antara perangkat keras biologis kita dan perangkat lunak budaya modern kita. Dan pornografi internet hanyalah salah satu contoh yang paling gampang. Tepat sekali. Ini mengingatkan saya pada saat scrolling aplikasi pesan antar makanan. Fotonya selalu jauh lebih menggoda daripada aslinya kan? Warnanya lebih cerah, kejunya lebih meleleh. Itu stimulus supernormal juga ya? Persis. Itu contoh yang sempurna dalam kehidupan sehari-hari. Otak Anda merespons versi ideal dari makanan, bukan makanan itu sendiri. Dan kita melihatnya di mana-mana. Seperti apa lagi? Junk food membajak selera kita akan gula dan lemak. Algoritma media sosial membajak kebutuhan kita akan validasi sosial dengan suka dan notifikasi instan. Video game membajak sistem imbalan kita dengan pencapaian yang konstan. Kita hidup di dunia yang penuh dengan telur raksasa buatan. Ini benar-benar mengubah cara pandang terhadap banyak hal di sekitar kita. Nah, sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Mengingat otak kita secara alami sangat rentan terhadap versi stimulus yang dilebih-lebihkan ini, pertanyaan menarik yang muncul dari semua ini adalah, Di area lain mana dalam kehidupan modern Anda? Di luar makanan, media sosial, atau yang baru saja kita diskusikan, Anda melihat telur raksasa artifisial ini bersaing untuk mendapatkan perhatian Anda? dan yang lebih penting, bagaimana Anda menavigasinya?